ada seorang prajurit yang diam-diam memberi pesan kepada seorang pelayan. Pesan itu bertuliskan, Yang Mulia membawa prajurit Komando Militer 5 dari area berburu ke istana. Putra mahkota membekap mulut Jaeyi agar diam. Dia mengambil keputusan memberi kesempatan kepada Jaeyi, tetapi Jaeyi harus menemui putra mahkota di Istana Timur dengan caranya sendiri. Jaeyi tanpa pikir panjang, langsung membuat rencana. Rencana yang dia buat agar selalu berdekatan dengan putra mahkota adalah menjadi Qasim. Rencana itu pun sukses, baju Qasim sudah ada di tangannya. Beberapa Qasim yang lain merasa kasihan kepada Jaeyi. Menurut pengalaman, Qasim Istana Timur hanya bertahan kurang dari 3 hari. Sedangkan Jaeyi termenung melihat baju Qasim, dia mengingat sang ayah, yang dulu selalu memarahinya ketika dia memakai baju laki-laki. Jaeyi sudah siap menjadi Qasim, dia mengikuti barisan Qasim yang akan ke Istana Timur. Di tengah-tengah perjalanan, dia berhenti karena mengagumi indahnya istana raja hingga lupa mengikuti barisan, dia pun tersesat karena istana begitu besar. Untung saja, dia melihat Tuan Putri Hayeon yang akan ke Istana Timur. Jaeyi menceritakan jika dia Qasim baru dan tersesat saat mengelilingi istana. Putri Hayeon lalu menyuruh Jaeyi mengikuti barisannya. 필하겠다. 약주겠사옵니까, 마마. Jaeyi berjalan dan selalu teringat perkataan sang ayah. Ayah Jaeyi sangat menentang jika Jaeyi memakai baju laki-laki, tapi menurut Jaeyi, dunia akan mendengarkan jika dia menjadi laki-laki, karena di negara ini tidak ada tempat untuk wanita. Jaeyi terlalu menyukai dunia yang dia pilih, dia tak akan pantang menyerah dan terus maju selama mungkin. 사내여야 그자를 구할 수 있어. 계집의 말을 세상이 들어주기나. Sesampai di Istana Timur, Jaeyi dan Putri Hayeon masuk ke ruangan putra mahkota. Disusullah Pangeran Myong-ahan juga menyapa putra mahkota. Mereka berbincang sambil minum teh. Di tengah-tengah perbincangan Pangeran Myong-ahan menanyakan nama kepada Jaeyi. Jaeyi gugup, tidak menyiapkan nama untuknya, dia bingung harus memberi nama apa. Putra mahkota dengan kecerdasannya, langsung mencari nama-nama dalam ingatan yang pernah dia baca. Putra mahkota menjawab jika nama Jaeyi adalah Go Sundol. 이름은 고순돌이. 고순돌이옵니다. Sedangkan di sisi lain, atas perintah raja, Han Seon-on mencari dalang insiden doa tertulis saat berburu. Oh Men-sik adalah petugas yang menangani air dan kuas saat itu, dia telah meninggalkan rumah dan menjual barang-barang berharga miliknya. Saat Seon-on mencari di tempat gadai barang, ternyata Men-sik menjual salah satu barang yang sangat mahal. Han Seon-on tak menyangka jika Oh Men-sik mempunyai barang tersebut, karena barang itu milik ayahnya. 이것은 아버지의 물건이다. Kali ini di ruangan putra mahkota hanya ada dia dan Jaeyi. Putra mahkota memberi kesempatan untuk membuktikan jika Jaeyi akan melindungi dirinya. Jaeyi bahkan menyanggupi untuk memecahkan misteri surat hantu itu. Jaeyi meyakinkan putra mahkota, jika surat hantu itu pasti ada hubungannya dengan kematian keluarga Jaeyi. Sebelum putra mahkota percaya dengan hal itu, Jaeyi harus memecahkan kasus yang menyaksikan pembunuhan itu. Jaeyi berjanji akan memecahkan kasus itu selama 10 hari. 저 아를 지켜드리란 말씀이 안에서는 네 능력을 시험하는 될 것입니다. Sedangkan di sisi lain, Kim Myung-jin mulai mengajari Garam. Sepertinya mereka akan cocok menjadi guru dan murid. Kim Myung-jin menanyakan kelebihan yang dimiliki Garam, dia mengomel karena Garam hanya bisa mengenal huruf dasar. Garam dengan percaya diri mengatakan semua kelebihan yang dimiliki. Karena saat bersama Jaeyi, dia menangkap pelaku yang mencoba kabur dengan akal dan bela diri. Di malam hari, Han Seon-on mendatangi sang ayah. Dia menceritakan yang dia temukan sejauh ini. Han Jung-eon ikut prihatin dengan apa yang menimpa putra mahkota. Menurut Jung-eon, kantor Taoisme tidak mungkin bekerja sendirian, pasti ada yang ikut menghasut mereka. Dan menurut dia, tujuan dari insiden ini adalah menundukkan putra mahkota agar dia tidak lolos menjadi raja. Han Seon-on tak percaya dengan yang dikatakan ayahnya, tapi tiba-tiba saja ayahnya menanyakan, tidak bisakah kau melihat kalau Yang Mulia bahkan tidak mempercayaimu, sahabatnya. Lalu Han Seon-on jadi diam. 좀 할 수 없도록 밖에서는 모르겠느냐. Di sisi lain, prajurit kesayangan putra mahkota mengantar Jaeyi ke sebuah tempat di bawah tanah.
Tempat itu sudah setahun lamanya ditempati oleh putra mahkota. Jaeyi akan menempati tempat itu untuk sementara waktu. Jaeyi sangat bahagia melihat makanan, dia menghabiskan makanan setelah beberapa hari belum menyentuh makanan sedikitpun. Jaeyi membayangkan betapa tersiksa ya putra mahkota dalam setahun ini. Dia harus belajar menulis dan membusurkan panah. 강인하신 분이 아니냐. Pagi hari, ada pelayan yang mengirim pesan kepada Dayang. Pesan itu bertulis, ada Kasim baru di Istana Timur namanya Gosundol. Di sisi lain, Jaeyi bangun kesiangan hingga tergesa-gesa memakai baju Kasim tanpa memakai kaos kaki. Sebagai Kasim, dia harus datang pagi untuk menyiapkan seluruh keperluan putra mahkota. Dia mengikuti arah matahari untuk sampai ke Istana Timur. 해가 뜨는 거. Pagi ini, Jaeyi bertugas memakaikan atribut baju kepada putra mahkota. Karena ukuran tinggi yang berbeda, putra mahkota sering menunduk agar Jaeyi bisa memasangkan atribut untuknya. Jaeyi dengan senyum ceria bercerita bagaimana dia sampai ke Istana Timur, dan menurutnya itu sangat luar biasa karena putra mahkota berada di tempat matahari terbit. Sedangkan di sisi lain, ada dua prajurit yang membuat persepsi berbeda kepada Seon-on. Satu prajurit membawa 11 sepatu milik Jaeyi dan prajurit yang lain mengatakan jika ada seseorang yang pernah tinggal di Gua Gunung Songak. Han Seon-on semakin bingung, apakah tunangannya masih hidup atau mati. 낭자가 살아있단 말이냐? Putra mahkota melihat wajah Jaeyi dengan pandangan tajam. Tanpa diduga, Jaeyi masih mengingat bagaimana mereka bertemu di waktu kecil. Putra mahkota tak menyangka jika Jaeyi mengingatnya. Bagaimana kelanjutan cerita mereka berdua? 맞습니다. 어릴 적에 우리 기억하고 있었느냐?